Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Mandindra Azmi dari kelas Teknik Informatika A akan menjelaskan mengenai use case diagram dan activity diagram Cinema e-ticket. Sebelum masuk ke contohnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai use case diagram dan activity diagram secara umum. Yang pertama ada use case diagram, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan atau interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat, guna mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem. Terdapat tiga komponen dalam use case diagram. Yang pertama itu ada sistem, yang biasanya dilambangkan atau digambarkan dengan persegi panjang seperti di bawah, menyatakan batasan sistem dengan relasi aktor. Yang kedua ada aktor, yang dilambangkan dengan gambar orang seperti di bawah, merupakan segala hal di luar sistem yang menggunakan sistem untuk melakukan sesuatu, bisa berupa manusia, device, dan lainnya. Yang terakhir ada use case yang dilambangkan dengan oval seperti di bawah, merupakan gambaran fungsional suatu sistem. Lalu ada activity diagram yang merupakan gambaran aliran aktivitas atau cara kerja sistem yang akan dijalankan atau dibuat. Terdapat komponen dalam activity diagram. Yang pertama itu ada initial state yang dilambangkan seperti di samping, merupakan simbol awal dimulainya aliran kerja suatu sistem. Lalu ada final state yang dilambangkan seperti di samping, merupakan simbol akhir yang menandakan akhir dari aktivitas sebuah sistem. Yang ketiga itu ada activity yang dilambangkan seperti di samping, berisi aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan pada sistem. Lalu ada decision yang dilambangkan seperti di samping, menggambarkan kondisi di mana terdapat kemungkinan perbedaan transisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh use case diagram dan activity diagram pemesanan tiket online bioskop atau Cinema e-ticket. Baiklah, di sini sudah terlihat ada use case diagram dari Cinema e-ticket. Nah, di sini terdapat dua aktor. Yang pertama itu ada customer dan yang kedua itu ada administrator. Lalu di sini terdapat beberapa use case yang diletakkan di dalam sistem berbentuk persegi panjang di sini dibuat. Nah, lalu ada beberapa komponen yang belum dijelaskan sebelumnya, yaitu adalah komponen relasi yang digambarkan dengan tanda panah di sini. Nah, untuk tanda panah untuk relasi sendiri memiliki banyak jenis dan fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada relasi association. Nah, relasi ini adalah penghubung antara aktor dengan use case tertentu. Nah, sementara untuk relasi yang digambarkan dengan garis putus-putus di sini terdapat dua jenis, ada include dan extend. Nah, untuk include sendiri merupakan relasi use case tambahan kepada sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan itu memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Sementara untuk relasi extend merupakan relasi use case tambahan kepada sebuah use case, di mana sebenarnya use case itu dapat berdiri sendiri tanpa adanya use case tambahan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan sembari menjelaskan use case diagram ini secara menyeluruh. Jadi pertama itu dari customer itu melakukan login. Nah, di use case login ini dibuat use case tambahan verify password dan display error. Nah, untuk dari verify password tersendiri memiliki relasi include kepada login karena memang use case login ini memerlukan use case verify password untuk melanjutkan fungsinya. Sementara untuk display error sendiri adalah use case yang memiliki relasi extend kepada login, karena untuk use case login dapat berdiri sendiri sebenarnya tanpa display error. Makanya relasi antara display error dan login itu dibuat extend. Lalu setelah masuk ke dalam sistem, akun dari customer ini dapat melakukan pemilihan film dari yang sudah tersedia. Setelah memilih film, customer dapat booking tiket. Nah, dari use case booking tiket ini ditambah lagi use case select time dan select seat dengan relasi include kepada use case booking tiket. Karena untuk melanjutkan fungsi dari booking tiket tadi, customer harus memilih waktu dan kursi yang diinginkan. Oleh karena itu diberi relasi include. Setelah itu, pilihan dari customer akan diterima oleh administrator dan dikonfirmasi. Setelah terkonfirmasi dari administrator, barulah customer dapat make a payment atau melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran. Dan di sini, use case payment ini diberi use case tambahan lagi, choose payment method dan payment confirmation. Dan use case dua-duanya ini memiliki relasi include kepada payment, karena use case tambahan ini memang dibuat untuk melanjutkan fungsi dari use case payment itu tersendiri. Nah, setelah memilih metode pembayaran dan membayar, lalu administrator akan mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Setelah terkonfirmasi pembayarannya, maka
pemesanan atau booking tiket dari customer tadi telah sukses. Nah, selanjutnya adalah diagram activity. Untuk diagram activity sendiri merupakan diagram yang menjelaskan secara rinci lagi aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam sistem. Nah, untuk pembuatan diagram activity juga dibuat seperti tabel di sini. Nah, untuk untuk kolom-kolom di sini dinamakan swimline, di mana swimline adalah pengelompokan aktivitas berdasarkan aktor. Jadi di sini ada customer, ada sistem, dan ada administrator. Nah, di sini swimlane-nya berbeda-beda. Untuk semua aktivitas yang berada di swimlane customer, itu berarti aktivitas ini dilakukan oleh customer. Dan untuk yang di sistem, berarti aktivitas ini dilakukan oleh sistem. Begitu juga dengan administrator, aktivitas yang ada di swimlane administrator merupakan aktivitas yang dilakukan sendiri oleh administrator. Nah, untuk penjelasannya itu diagram activity dimulai dengan yang namanya initial state, di mana initial state merupakan titik awal untuk memulai suatu aktivitas dalam sistem. Setelah itu dimulai dengan aktivitas login. Nah, setelah itu customer memasukkan username serta password, lalu sistem akan memverifikasi password tersebut. Di sini ada yang namanya decision, di mana decision ini merupakan pilihan untuk mengambil keputusan atau satu kondisi di mana ada kemungkinan perubahan transisi. Nah, di sini ada valid dan invalid. Jadi dari verifikasi password tadi ada dua kemungkinan. Jika passwordnya benar, maka sistem akan menampilkan film-film apa saja yang sedang ongoing yang dapat dipilih oleh customer. Nah, jika invalid, maka sistem akan menampilkan display errornya dan akan kembali kepada halaman login. Nah, untuk password yang sudah valid tadi, sistem akan menampilkan filmnya dan customer dapat memilih film di sini. Setelah memilih film, maka pilihan tadi akan terkonfirmasi oleh administrator dan administrator akan mengecek schedule dan kursi yang tersedia untuk film tersebut. Setelah itu barulah ditampilkan oleh sistem. Pertama, sistem akan menampilkan schedule filmnya. Lalu customer akan memilih waktu yang dia inginkan. Setelah itu barulah sistem menampilkan kursi-kursi yang masih tersedia dalam studio film tersebut. Setelah itu barulah dipilih kursi yang diinginkan oleh customer. Setelah dipilih, pilihan waktu dan kursi dari customer tadi akan diterima oleh administrator dan akan dikonfirmasi. Setelah terkonfirmasi, barulah sistem menampilkan beberapa metode pembayaran yang dapat dipilih oleh customer. Setelah itu, customer akan memilih metode pembayaran yang dia inginkan, lalu membayar tiket, dan pembayaran tersebut akan sampai kepada administrator. Setelah itu, administrator akan mengkonfirmasi pembayaran jika sudah sukses, dan booking tiket tersebut sukses jika pembayaran telah terkonfirmasi oleh administrator tadi. Dan semua aktivitas tadi akan berakhir di final state, di mana final state merupakan titik akhir untuk mengakhiri aktivitas dari sistem tersebut. Nah, selesai di final state, maka selesai juga diagram activity dari Cinema e-ticket ini. Setelah penjelasan dari diagram activity Cinema e-ticket tadi, maka berakhir pula video penjelasan saya mengenai use case diagram dan diagram activity Cinema e-ticket. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.